Kematian dan kebangkitannya menjadi pintu masuk bagi semua anak manusia untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Kita hanya dapat membalas jasa kematian Yesus dengan menghidupi iman Kristiani kita sebaik mungkin, agar visi dan misi Yesus tentang kerajaan Allah menjadi nyata. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 28 Maret, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsaramu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di hadapan bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Impian orang Israel dibuang ke Babilonia pada abad 6 sebelum Masehi ialah kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Yehezkiel menguatkan harapan mereka, bahkan lebih daripada itu. Ia melukiskan penyatuan kerajaan utara yang sudah punah dan kerajaan selatan Yehuda. Akan muncul raja baru seperti Daud yang berkuasa menyatukan bangsa Israel sebagai bangsa yang besar dan merajai seluruh bumi. Itulah gambaran kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir untuk mewujudkan kerajaan Allah. Namun, visinya tidak dimengerti oleh orang-orang sebangsanya. Kerajaan Allah ialah tempat orang hidup dalam kedamaian, kebenaran, keadilan, persaudaraan universal sebagai putra-putri dari satu Allah Bapa yang sama. Ini bertentangan dengan visi kerajaan Allah bagi para elit bangsa Israel. Akhirnya, Yesus justru dihukum mati oleh bangsanya sendiri dalam sidang mahkamah agama yang dipimpin oleh Kayafas. Paradoksnya, dengan kematiannya, ia menyatukan dan menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa di muka bumi ini. Dikatakan dalam sabdanya, biarlah orang satu mati untuk keselamatan bangsa. Itu yang dikatakan oleh Kayafas. Yesus memang mati pada hari Jumat Agung. Kematian dan kebangkitannya menjadi pintu masuk bagi semua anak manusia untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Kita hanya dapat membalas jasa kematian Yesus dengan menghidupi iman Kristiani kita sebaik mungkin, agar visi dan misi Yesus tentang kerajaan Allah menjadi nyata, tetap hidup, dan berkembang terus sampai saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini adalah murid-muridnya. Maka marilah, kita semua dipanggil untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Melalui keluarga kita, komunitas kita, lingkungan di mana kita tinggal, dan lewat masyarakat kita. Marilah kita wujudkan Allah yang meraja itu dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, diutus sebagai abdi. Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar,
pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.